dari As-Situnan Nafi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamati ya ibna adam maridtu falam ta'udni qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani indahu ya ibna adam istat'amtuka falam tut'imni qala ya rabbi wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin qala ama alimta annahu istat'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi ya ibna adam istaqaituka falam tasqini qala ya rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin qala istasqaka 'abdi fulanun falam tasqihi ama innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi akhrajahu muslimun fi kitabil birri min sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Bir, kebaikan. Maka isi hadis ini adalah kebaikan-kebaikan yang semestinya kita lakukan ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla yang maha aziz, maha gagah, maha jalil, maha mulia, yaqulu, berkata, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Berarti ini adalah hadis qudsi, ya, karena kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibna adam, wahai anak Adam, maritu, aku sakit, falam ta'udni, lalu kamu tidak menjenguk aku. Qala, maka manusia akan menjawab, ya Rabbi, wahai Rabbku, kaifa, bagaimana, a'uduka, aku menjenguk engkau, wa anta, padahal engkau itu Rabbul alamin, Rabb seluruh alam, di atas langit, saya nggak bisa pergi ke langit. Qala, maka Allah mengatakan, ama alimta, apa kamu nggak tahu, anna abdi, bahwasanya hambaku, fulanan, si fulan, marido, dia itu sakit, falam ta'udhu, lalu kamu tidak mau menjenguknya. Ama alimta, apa kamu tidak tahu, annaka, bahwasanya kamu, lau udtahu, kalau kamu menjenguk dia, la wajadtani indah, sungguh kamu mendapati saya di hadapan si sakit tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah mencela orang yang tidak mau menjenguk orang sakit, mencelanya nanti di akhirat. Tetapi bukan berarti menjenguk orang sakit itu hukumnya adalah wajib, tidak. Menjenguk orang sakit itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Kalau yang sakit adalah orang tua kita, kita sebagai anak, maka di sini menjenguk orang tua kita yang sakit hukumnya adalah apa? Wajib, karena termasuk birrul walidain, dan birrul walidain hukumnya adalah wajib. Tapi kalau ada teman kita sepengajian seperti ini misalnya, atau tetangga kita ada yang sakit, kemudian sudah ada yang menjenguk, nah maka bagi kita yang belum menjenguk hukumnya adalah sunnah. Tidak menjenguk nggak apa-apa, karena sudah ada yang melakukan, sudah ada yang apa? Melakukan. Maka ada sebagian ulama katakan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu gimana? Kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain sudah tidak wajib untuk melakukannya. Tetapi meskipun demikian, tetap nanti akan dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menegur, kenapa dulu kamu tidak ikut menjenguk? Tetanggamu sakit, orang-orang pada menjenguk, kamu kok tidak ikut menjenguk? Temanmu sakit, yang lain sudah menjenguk, kenapa kamu sendiri tidak mau menjenguk? Nah, dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi celaan di sini hanya bersifat mu'atabah, bersifat mencela saja, bukan bersifat muhasabah, bukan bersifat untuk menghisab, untuk menghukum dia, enggak.
Karena itulah para ulama katakan ini sama sekali bukan menunjukkan wajibnya atau fardu ainnya menjenguk. Menjenguk memang apa? Tidak wajib. Kalau sudah ada yang menjenguk sudah, kita nggak wajib. Tapi itu sesuatu yang kurang, sehingga paling bagusnya kalau kita masih bisa melakukan menjenguk, ini hendaklah kita menjenguk orang yang sakit. Apalagi fadilahnya kan sangat-sangat banyak sekali. Man ada maridon, barang siapa yang menjenguk orang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, senantiasa dia berada dalam kebun surga, hatta yarji, sampai pulang dari menjenguknya tadi. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, khamsun, barang siapa ada 5 perkara, siapa yang melakukan salah satu darinya, maka dhaminan 'ala Allah, dijamin oleh Allah. Salah satu dari 5 tadi apa? Man 'ada maridon, orang yang menjenguk orang sakit. Ini dijamin oleh Allah. Dijamin apa maksudnya? Maksudnya dijamin masuk surga. Jadi salah satu kunci masuk surga adalah apa? Menjenguk orang sakit. Enak tuh Bang? Gampang. Datang ke rumahnya orang sakit, menjenguk, mendoakan. Meskipun hanya sebentar, itu sudah menjenguk. Menjenguk tidak harus lama. Meskipun nggak bawa oleh-oleh, menjenguk itu tidak harus membawa oleh-oleh. Yang penting mendoakan, itu yang paling penting. Kalau memberikan oleh-oleh itu tambahan dan itu lebih baik, tapi tidak wajib. Tapi yang penting adalah menjenguknya dan mendoakannya. Itu adalah jaminan dari Allah, dominan, ya, dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man 'ada maridon, siapa yang menjenguk orang sakit, nadahu munadin, akan dipanggil oleh seorang pemanggil. Ini mungkin malaikat. Malaikatnya mengatakan, tibta, kamu bagus, wa taba mamsyaka, jalanmu juga bagus, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, kamu sudah siapkan tempat untuk kamu nanti di dalam surga. Nah, ini jaminan juga bahwasanya orang yang menjenguk orang sakit ada tempat nanti disiapkan untuk dia dalam jannah. Karena itulah saya perhatikan termasuk kelebihan yang saya lihat pada guru kami Al-Ustadz Mudzakkir hafizahullah ta'ala, beliau sangat-sangat memperhatikan masalah menjenguk orang sakit ini. Seorang kiai di daerah Gombong, jauh dari Solo kan, teman beliau sama-sama kiai, terdengar berita sakit, dijenguk. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di Jakarta masuk rumah sakit, beliau terbang pakai pesawat menjenguk, karena kesempatan nih keluar dari penjara untuk dimasukkan rumah sakit. Nah, pas rumah sakit bisa dijenguk, langsung terbang untuk menjenguk beliau. Sangat-sangat perhatian masalah bab-bab begini. Kenapa? Tahu fadilahnya. Di sini fadilahnya apa? La wajadtani indah. Kamu akan mendapatkan saya, mendapatkan Allah di hadapan orang sakit tadi. Bukan berarti bahwasanya Allahnya jedul muncul begitu, bukan. Karena Allah itu tidak seperti makhluk. Kalau jedul muncul itu kan seperti apa? Makhluk. Tapi maksudnya bahwa kita akan mendapatkan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kita mendapati Allah di situ. Ya bani Adam, wahai anak Adam, istat'amtuka, aku minta makan kepada kamu, falam tut'imni, kamu tidak kasih saya makan. Manusia menjawab, ya Rabbi, wahai Rabbku, kaifa ut'imuka, bagaimana aku kasih makan engkau, wa anta Rabbul alamin, padahal engkau Rabb seluruh alam. Allah menjawab, ama alimta, apa kamu tidak tahu, annahu, bahwasanya istat'amaka, minta makan padamu, abdi fulan, hambaku si fulan, falam tut'imhu, kamu tidak kasih makan. Ama alimta, apa kamu enggak tahu, annaka, bahwasanya kamu, lau at'amtahu, kalau kamu kasih makan dia, la wajadta dzalika indi, kamu dapati hal itu padaku. Maksudnya kamu dapati pahalanya di hadapan orang tersebut, pahalanya di hadapan orang tersebut. Nah, jadi ini adalah fadilah memberi makan kepada orang yang minta makan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang mengetahui tetangganya kelaparan sementara dia tidak mau kasih makan, diancam. Ma'amanabi, tidak beriman kepada saya, man bata syaba'an, orang yang bermalam dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i ila jambihi, sementara tetangganya kelaparan di sampingnya, wa huwa ya'lamu bih, padahal dia tahu tapi dibiarin aja, nggak boleh. Itu tidak beriman namanya. Tidak beriman ini ancaman keras nih.
Iman kebalikannya apa? Kafir. Tidak beriman berarti kafir. Ini ancaman keras. Meskipun hakikatnya tidak betul-betul kafir murtad, tetapi ini ancaman keras. Kemudian, ya bena Adam, wahai anak Adam, istaqaituka, aku minta minum padamu, falam taskini, kamu tidak kasih minum aku. Qala, manusia menjawab, ya Rabbi, hai Rabbku, kaifa asqika, bagaimana aku memberikan minum padamu, wa anta rabbul alamin, padahal engkau Rabb seluruh alam. Qala, Allah jawab, istasqaka, minta minum padamu, abdi fulan, hambaku fulan, falam taskihi, kamu tidak kasih dia minum. Ama innaka, ketahuilah sesungguhnya kamu, lau saqaitahu, kalau kamu kasih minum dia, wajadta dzalika, kamu akan mendapati hal itu, maka maksudnya pahalanya indi, di hadapanku. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Bir dari sahihnya. Hadis ini menunjukkan fadilahnya memberi minum kepada orang yang minta minum atau membutuhkan minuman. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ma afdalus sadaqah, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Paling afdal itu maksudnya paling besar pahalanya. Maka beliau mengatakan, afdalus sadaqah, sedekah paling besar adalah saqyul ma, memberikan air, baik itu air minum ataupun air yang lainnya. Kita punya tetangga, dia punya kebun, kebunnya kering, tidak punya air, kita kasih air karena mungkin sanyonya lagi rusak, kita kasih dia, silahkan pakai milik saya, ya, ambil aja selangnya untuk nyirami, sakyul ma, atau kasih air minum, sakyul ma. Buka puasa kita nyiapkan air minum dus untuk orang-orang yang masuk ke masjid, kita siapkan air minum di luar masjid sehingga yang mau masuk masjid bisa ambil langsung, sakyul ma. Ini adalah afdalus sadaqah, sedekah paling utama, yaitu maksudnya adalah pahalanya paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis ini umum, tidak hanya untuk orang-orang Arab. Mungkin orang Indonesia mengira ini kan untuk orang-orang Arab. Arab itu airnya sedikit, maka Nabi mengatakan sedekah paling utama adalah air. Ya, itu betul bahwasanya di Arab itu sedikit air sehingga sedekah paling utama adalah air. Tapi di sini Nabi tidak mengkhususkan, Ini khusus untuk orang Arab, enggak. Sehingga ini fadilahnya berlaku umum untuk siapapun umat Islam, tidak hanya kepada sahabat yang bertanya tadi dan tidak hanya untuk orang Arab. Untuk orang Indonesia sama juga, kita sedekah air, ini fadilahnya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang belum ikut program sedekah air yang dibuat oleh teman kita Ustadz Yusuf, maka silahkan kalau bisa ikut andil, karena ini pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semampu kita, kita bisa memberikan 50.000, udah nggak ada masalah, 50.000. Karena 50.000 dikumpulkan dengan orang banyak, jadinya besar, bisa bermanfaat untuk memberikan air kepada orang-orang yang kekeringan. Ini afdalus sedekah, sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah terakhir dari hadis ini, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 3 amalan yang termasuk amalan-amalan kebaikan. 1, menjenguk orang sakit. 2, memberi makan orang yang membutuhkan. 3, memberi minum orang yang membutuhkan. Dari 3 amalan ini yang paling besar pahalanya adalah menjenguk orang sakit. Dari mana taunya? Dari kalimat hadis. Mari perhatikan. Ketika menyebutkan tentang menjenguk orang sakit, Allah mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa kalau kamu menjenguk, la wajadtani indah, kamu akan mendapati saya di hadapan si sakit tadi, mendapati Allah di hadapan si sakit tadi. Sementara untuk makan dan minum tadi, la wajadta dzalika indi, kamu akan dapati pahalanya di hadapanku nanti di akhirat. Mendapati pahalanya. Kalau yang tadi apa? Mendapati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah kalau kita menjenguk orang sakit itu ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ketemu langsung dengan Allah, kita minta apapun insyaallah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga isyarat bahwasanya orang yang menjenguk orang sakit doanya mustajab. Kenapa? Dia mendapati Allah di situ. Dia ketemu Allah di situ. Nah, kalau ketemu Allah berarti minta kepada Allah langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menjenguk orang sakit, kalau Anas bin Malik tidak hanya mendoakan si sakit saja, juga mendoakan secara umum untuk semuanya. Anas bin Malik kalau mendoakan orang sakit biasanya dimulai dulu.
Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk semuanya, okay? Karena ini adalah kondisi doa mustajab, jangan disia-siakan. Baru setelah itu kemudian mendoakan si sakit. Okay? Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.